Jangan lupa bahwa mencintai itu kedua belah pihak. Maka hasilnya karena masing-masing itu saling menerima, maka pasti masing-masing akan berlaku supaya nyenengin orang yang dicintainya. Jadi akhirnya terjadi keindahan. Tapi kalau yang ngomong mencintai itu tanpa reserve, menerima apa adanya satu pihak tok, itu seenaknya yang satunya. Mencintai itu hanya bisa berlangsung kedua belah pihak, dialektika, ya. Maka hasilnya akan sangat indah. Pasti akan sangat saling mengalah, akan saling memperkecil egonya masing-masing. Bahkan ego orang yang mencintai itu tidak ditonjolkan oleh orang yang mencintai, tapi dia akan diadakan oleh orang yang dicintai. Ngerti maksud saya? Katakanlah saya mencintai Mbak Novia, saya tidak peduli sama diri saya. Mbak Novia yang peduli sama diri saya, karena dia mencintai saya. Begitu juga dia tidak peduli sama dirinya karena dia mencintai saya. Tapi saya yang wajib peduli kepada diri dia, ego dia. Jadi ini cuma pingpong sebenarnya. Dan itu terjadi keindahan yang luar biasa. Gitu. Anda tahu ya bahwa saya profesor cinta ya. Ya cuma angel-angel wis dunia isine ngono-ngono iku. Gini Pak, kalau dalam Islam itu ada satu akar kata itu ro, ha, dan mim, ya. Nanti kalau dia peristiwanya meluas, dia subjeknya disebut Rahman. Kalau peristiwanya mendalam itu kalau diterusin berarti meninggi, itu Rohim. Maka kalau Rahman itu mangap, Rahman meluas. Maka Allah menomorsatukan keluasan untuk sebanyak mungkin pihak. Maka dia menyebut Rahman dulu baru Rohim. Orang yang sudah berdialektika secara sosial baru nanti punya hak pribadi untuk Rohim, yaitu cinta yang mendalam. Jadi nomor satu cinta yang meluas dulu, baru cinta yang mendalam. Anda nanti kalau sempat besok atau kapan baca surat Al-Furqan, di situ banyak sekali penggunaan kata Rahman untuk Anda lihat kasusnya. Dan itu metodologi sosial sebenarnya. Setiap kalimat Allah itu metodologi sosial. Kalau Anda nurutin dia, pakai metode itu, urut-urutannya, strukturnya, tatanannya, alurnya, dan seterusnya, itu indahnya luar biasa hidup kita. Jadi keindahan hidup sekali lagi tidak tergantung pada materi. Meskipun materi harus ada, tetap harus ada makan, tetap harus ada tidur, tetapi dia tidak nomor satu. Nah jadi Pak, yang disebut Rohim itu mungkin yang disebut cinta, dia kedua Pak. Kasih sayang dulu baru punya hak cinta, kan begitu Pak ya? Jadi Rahman dulu baru Rohim, kira-kira begitu. Gampangnya gini, Anda kalau berdoa bersama, doakanlah dulu semua orang baru berdoa untuk diri sendiri, kan begitu. Itu akan membuat Allah makin wah bocah iki menake tenan ya jan ya ndongake kancane padahal dhek ya wis kebelet tenan kuwi. Gitu ya teman sekalian ya. Rahman Rohim itu tidak berarti yang saya omongkan pasti benar. Ini tolong dicatat terus ya. Kata Cak Nun loh, ojo kata Cak Nun. Saya itu cuman melaksanakan yang Allah mengatakan yastami'unal qaul. Dengarkan apa saja, termasuk saya mendengarkan Anda juga. Semua Anda dengarkan, baik buruk kamu dengarkan, tapi kamu punya parameter untuk mengambil yang baik. Begitu engkau sholat, engkau yang ambil keputusan, bukan gurumu, bukan kiaimu, bukan mursyidmu, bukan hanya Muhammad saja yang berhak ada di situ. Saya tanya, mohon maaf. Kalau dalam Kristen kan ada Kristen Protestan, Kristen Katolik. Kalau dilihat kasus tafsirnya sebenarnya itu Islam NU, Islam Muhammadiyah, atau Islam Sunni, Islam Syiah, kira-kira gitu ya. Saya tanya, apakah Anda pernah menjawab saya Islam Sunni? Pernah nggak? Pernah nggak ada orang Syiah mengatakan saya Islam Syiah? Pernahkah ada orang Muhammadiyah mengatakan saya Islam Muhammadiyah? Kan nggak ada. Karena yang nomor satu itu Islamnya itu. Bahwa tafsirmu berbeda, itu kan karena pengalamanmu. Dan kamu mengambil salah satunya tidak ada masalah. Tetapi begitu kamu mengambil keputusan untuk sholat, itu adalah genuine kamu sendiri.
Tidak karena siapa-siapa kecuali karena Allah sama Rasulullah tok. Jadi ibaratnya seperti yang saya bilang seringkali, ini kita, di situ Allah. Nah di antara kita sama Allah itu yang boleh ada hanya Rasulullah, di sampingnya Allah. Nah padahal yang ribut kan di antara kita sama Allah itu kan ada ribut macam-macam. Ada Sunni, Syiah, ISIS, MTA, LDII, DDI, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, NU, Banser, PP Muhammadiyah, wes PDIP, macam-macam ini. Ya tahu? Jadi di antara kita sama Allah itu begitu banyak wacana, ya lembaga, ya individu, ya orang, ya tokoh, banyak sekali. Saya mohon Anda datang ke sini ini untuk menghormati mereka semua, tapi jangan hidup karena mereka. Jangan ambil keputusan karena mereka. Hormatilah NU, tapi Anda tidak sholat karena NU. Kan gitu. Hormatilah Syiah Sunni semaumu, tapi Anda tidak mengambil keputusan berdasarkan Sunni atau Syiah, tapi berdasarkan keputusan pribadimu setelah mempelajari Sunni dan Syiah. Betul enggak? Karena nanti urusannya hanya Anda sama Allah. Nanti nggak dibantuin Anda. Misalnya di sini tak beat gitu ya. Kamu tak beat. Kamu jamaah ma'iyah Dasa Dharma 1. Ya. Meskipun kamu saya beat, nanti di pengadilan yang sejati saya tidak bisa belain kamu tuh. Jadi yang membaiat dirimu adalah dirimu. Yang mensyahadat, yang bersyahadat adalah dirimu kepada Tuhanmu. Tidak ada disyahadatkan, yang ada bersyahadat. Itulah sebabnya Rendra ketika ditanya di Mojopat Syafaat sekian tahun yang lalu mengatakan, Mas Willy, Mas Rendra, tahun berapa sampean pindah agama? Rendra bilang, saya tidak pernah pindah agama. Saya masuk agama ya Islam ini. Lu kan sampean dulu Katolik. Kata siapa? Lu sampean kan dibaptis sejak bayi. Ya salah sih baptis. Kata Rendra. Lo yang baptis tidak tanggung jawab kepada kelakuan saya kok. Baptis itu sama dengan beat, itu sukar dipahami. Saya tidak mengatakan salah. Karena yang membaiat Anda tidak bisa mempertanggungjawab, tidak punya hak untuk mempertanggungjawabkan atau menolong Anda. Bisa nggak menolong? Tidak bisa. Jadi yang membaiat dirimu adalah dirimu, yang mensyahadati dirimu adalah dirimu sendiri. Di hadapan Tuhan begitu demokratis, begitu private hubunganmu dengan Allah. Kan gitu. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, struktur teologi itu sebenarnya diterjemahkan, aku translated into struktur sosial, struktur apa saja. Nah seperti yang Mbak Sari katakan, tapi gimana saya nggak bisa melihat Allah, nggak bisa mendengar, gitu kan? Allah kasih rumus sederhana, pokoknya engkau hadapkan wajahmu kepadaku seakan-akan engkau melihat aku. Kalau engkau tidak bisa melihat aku, ingatlah bahwa aku melihatmu. Nah, kan itu teori sederhana. Pokoknya Allahu Akbar, Gusti Allah delok iki. Sewu ini ya ditelak ya. Delok gitu kan. Kan cukup untuk menghadirkan Allah. Tuhan lihat kita kok. Kita nggak bisa ngelihat tapi Dia ngelihat kita. Jadi sholatlah seakan kamu melihat aku. Kalau engkau tidak bisa melihat aku, ingatlah bahwa aku melihatmu. Kan sederhana ada. Itu. Loh, kan tidak harus dekat secara fisik dan tidak harus kelihatan. Emang kalau Tuhan harus bisa dilihat, saya tanya, suhu bisa ngelihat Anda? Suhu nggak bisa. Suhu itu barangnya apa aja kita nggak tahu kok. Tiba-tiba dingin itu maksudnya apa? Keadaan. What is keadaan? Bagaimana maksudnya? Yang kita bisa lihat akibat dari dingin, yaitu air menjadi es. Kan begitu. Tapi dinginnya tidak bisa kita lihat. Jadi yang tidak bisa kita lihat saya kira lebih banyak daripada yang bisa kita lihat. Yang Anda bisa lihat adalah warna yang terlihat oleh Anda. Ada sekian warna lagi yang Anda tidak bisa melihat karena struktur kornea matamu terbatas. Jadi jangan menuntut Tuhan bisa dilihat. Dan jangan menunggu Tuhan bisa dilihat dulu baru menyembah Dia, Sari. Engkau malah singitan, mau aku. Betul loh, Sari, mau aku gitu. Akhirnya malah sembunyi dia. Itu kira-kira saya mohon maaf sering guyon-guyon seperti itu supaya Anda dekat sama Tuhan gitu loh. Supaya Anda juga guyon berani gitu loh. Tuhan terlaluan kalau saya tidak bisa bayar sekolah anak saya, terlalu.
kasihlah ya Allah. Tapi jangan seperti orang Arab Pekalongan jualan batik ndak payu-payu padahal anaknya bayar sekolah larang. Akhirnya iki kok Cina payu kabeh, aku gak sing payu iki. Cina iku wis ngombe judi laris. Aku iki wiritan selawatan sampai meniren jangkemku gak laris. Gitu. Akhirnya dia kesel sama Tuhan. Wah, kalau hari ini nggak laku, mohon maaf saya minum loh. Ngono. Hanya ada dua etnik yang berani mengancam Tuhan, Pekalongan sama Madura. Kalau saya nggak dapat ikan sampai maghrib, jangan sebut dirimu Rahman Rahim loh. Oh, kental bang Madura. Akhirnya malaikat yang khawatir tuh, wah nanti kalau Tuhan dituduh tidak Rahman Rahim gimana ya, akhirnya malaikat ngasih ikan banyak-banyak ke perahunya orang Madura. Itu wis tahu tuh ceritanya. Itu sampai akhirnya di Bekewo sendiri, aduh dikasih ikan banyak sekali dengan catatan rumahnya dibakar sama Tuhan. Nah, ragus kok dia. Dikasih 5 ikan, dia bilang mosok 5 ya 10 lah, kasih 10 ya 10 tenan ya 15 lah gitu mas. Nah, itu lumayan, itu dialektika Madura vertikalnya itu lumayan. Begitu dikasih sak perahu penuh, rumahnya dibakar sama malaikat yang lain. Nah, marah dia, Tuhan maksudnya gimana? Ini kan tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa ke darat? Jadi gitu ya, mudah-mudahan ini semua memperkaya Anda. Jangan dilihat guyon saya, yang dilihat akibatnya, bahwa Anda lebih akrab sama Allah enggak. Dan enggak usah menuntut untuk melihat dia dulu baru akrab. Ya dibayangkan itu tok, GR aja. Ya enggak apa-apa no GR aja sama Allah. Kan Allah mengatakan kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Kalau engkau melangkah 1 langkah, aku melangkah 1 depa kepadamu. Kalau engkau melangkah 1 depa kepadaku, aku melangkah 1 penggalah kepadamu. Kan sudah jelas. Begitu aku merasa dekat, Allah benar-benar dekat, yang begitu. Gitu. Kita menyebut itu GR, enggak apa-apa GR. Dekat sama GR sama Allah kan boleh. Kan gitu. Enggak apa-apa. Nah, kalau GR sama cewek, itu susah itu nanti. Gitu. Makanya Gandhi sangat hati-hati. Sampai hari ini sangat hati-hati. Ya rencananya kawin di akhirat. Cuman saya kasih tahu nih, kalau kamu kawin di akhirat, selama kamu hidup nggak nikah, nanti malaikat sudah bilang aku itu malas memandikan jenazah yang tidak kawin. Terus gimana caranya? Sekarang kamu latihan mandi. Supaya begitu kamu meninggal, kamu mandi sendiri kan gitu. Jadi teman-teman sekalian boleh, kan itu tidak melanggar apa-apa. Anda itu apa? Itu kan mesra gitu loh. Kalau orang mengerti cinta, dia akan terlibat di dalam nuansa kemesraan. Kalau orang beragama tanpa kemesraan terus piye? Akhirnya marah terus sama orang lain. Gitu kan? Karena melihat segala sesuatu secara padat, secara formal, tidak mengerti kemesraan. Yo nek jenenge kemesraan mesti ngomongnya yo ngene-ngene to, Mas. Gimana coba? Suami istri mesra itu kan enggak rasional belas to, Mas. Iki wae sapa Dik? Ya, padahal wis ngerti to, iso ya tak sampean. Mosok sing lanang cek takon ae jelas tak sampean, mosok gitu. Ya ndak gitulah istrinya kan. Ya punya emas dong, ngono gitu. Gitu. Itu namanya kemesraan. Kalau Anda kehilangan kemesraan, bagaimana menjalankan agama? Karena sejak awal Allah defaultnya adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan begitu. Kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Muhammad. Allah suruh seperti itu, maka Allah pun akan mencintaimu. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan ridho Allah, jalannya sederhana, ridholah sama Allah, maka Allah akan meridhoimu. Sekarang kita ini sibuk cari ridho Allah, tidak pernah ingat bahwa kita yang harus terlebih dulu ridho kepada Allah, gitu ya.